أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. ارحمنا 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 يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, follower yang sangat saya dambakan, cintai bersama karena sepakat ingin menegakkan agama Allah. Akun saya yang satu di spam 29 hari. Apa kesalahannya pakai di spam begitu, Masya Allah. Hanya karena dakwah fisabilillah gitu. Di dalam kesempatan ini, melalui akun ini, studi kiranya bisa juga menjadi sarana dakwah yang efektif. Ya, tolong disebarluaskan lagi. Ada yang mau YouTube kan, silahkan di YouTube kan. Karena kajian saya tetap berdasar kepada teori yang saya bangun, ESM teori, yaitu objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Osjubedil gitu. Yang insya Allah berguna untuk membahas apa saja. Kalau dimulai dengan OS, objektif, sistematis, toleran, maka dapatnya jujur, benar, adil gitu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini alhamdulillah ada kader-kader HMI, MPO yang dulu pernah saya dirikan tahun 19 antara 84 sampai 86. Dan saya 86-88-nya ketua umum PBHMI, Majelis Penyelamat Organisasi. Alhamdulillah atas izin Allah sampai hari ini HMI MPO masih segar bugar, baru pelantikan kemarin dipimpin oleh Afandi ya, dari PBHMI. Nah, kehadiran kader-kader saya ini Adinda Khotimi, cabang Jakarta ya. Halo. Siap. Ya. Jawab dong yang kedua. Iya, benar. Deden. Siap. Dan juga ditemani yang selalu jalan dengan saya, Saudara Agus Tugiono. Wah itu. Jadi biar jelas, nggak ada fitnah nih orangnya. Mana si Agus deh? Gus, oi. Hah? Ini koreknya saya koreknya. Deden. Siap. Mana Dedennya? Ini. Ya. Udah. Hotimi. Siap. Ya. Nah, sekarang tolong Hotimi baca surat Al-Ahzab. Surat ketiga-tiga, atau Deden yang baca ya? Ayatnya 67-68. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpahkanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Al-Ahzab ayat 67 dan 68. Jadi pertanyaan saya, Adinda Hotimi, Adinda Deden dari HMI MPO cabang Jakarta, jawab pertanyaannya. Bagaimana memahami, bukan menafsirkan ya, memahami surat Ahzab ayat 67-68. Coba singkat, jelas, keras. Ini masuk sini suaranya. Ya Bang, jadi gini, sesuatu kebijakan Duduk. Nah, terus kebijakan pemimpin atau ulil amri kita, kalau misalkan dia menyimpang atau kesalahan, terus kita sudah menasihatinya dan sudah menegurnya, terus dia mengingkarinya, itu sangat jelas dalam surat tersebut akan kena azab dan laknat oleh Allah.
sekarang Deden, kemana Den? Ya, saya memahami dari ayat 67 dan 68. Jadi ini salah satu merupakan keluhan dari salah satu masyarakat, mungkin sebagian masyarakat yang konteks hari ini, di mana ulul amri atau katakanlah pemerintah, baik dari ya, agar para ulul amri ini tidak menyesatkan negaranya. Kenapa nggak ada yang berpikir bahwa ini adalah pengikut dari rejim yang menyesal ngikutin rejim sampai dia meminta kepada Allah, azablah ya Allah. Jadi yang ngedoain di sini pengikutnya sendiri apa orang lain? Pengikutnya sendiri. Nah, lihat hari ini, kurang lebih 2-3 hari kemarin, ada nggak yang ngeluh? Pengikutnya si fulan mengeluh, menyesal mendukung si fulan. Pernah dengar nggak di medsos kemarin? Iya. Iya kan? Iya benar. Dia kecewa berat kepada si rejim yang didukungnya itu. Bahkan mengatakan kekecewaannya yang luar biasa. Jadi ayat Qur'annya ini menarik buat saya karena ayat Qur'an ini kan sudah 1500 tahun lalu. Kok sekarang update-nya ada aja gitu loh. Saya tidak menafsirkan, tapi memahami faktanya. Sekarang ini pengikut si fulan itu kecewa berat, gondok gitu loh, karena dan nipu rakyat. Ya, saya tidak segan-segan mengulangi terus atau mengingatkan. Coba buka surat 6. Nah, cara logika saya kan dalil dulu, baru berpikir, menjelaskan. Jangan mikir dulu, baru cari dalil. Itu namanya cocokologi. Cocokologi. Surat 6 ayat 123. Dan demikianlah pada setiap negeri kami Yang keras. pembesar-pembesar yang Kurang keras, ulangi karena ini speakernya kurang bagus ini. Dan demikianlah pada setiap negara kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Jadi yang jahat siapa di situ? Ulul amri. Pembesar, akabiro mujrimin, pembesar yang jahat. Apa kejahatannya? Dan serius kalau ngaji ini. Kejahatannya apa? Katibin. Di sini Kejahatannya apa? kejahatan yang dari maksud. Ya dari si pembesar tadi di tiap-tiap negeri. Jadi jangan baper. Jadi kejahatan si pembesar itu adalah nipu. Rakyat. Yang keras dong, nipu. Rakyat. Siapa yang ditipu? Rakyat kita ini. Pembesar yang jahat. Kalau di Indonesia pembesarnya ya siapa lagi? Gitu. Nah, jadi pembesar yang jahat ini pengikutnya kecewa tadi gitu. Yang di Al-Ahzab 3 surat 33 ayat 67 68. Kok begini nih? Aku dibikin sesat sama si pembesar ini. Ya. Jadi saya ingatkan teman-teman di sebelah sana itu seperti Quran kan nggak bakal salah. Masa Quran salah? Belum mati aja kita udah lihat tuh ada pengikutnya pada kecewa. Terus bagaimana kita memahami ayat itu? Kalau bukan melihat di negeri kita ini contohnya seperti itu, tidak menafsirkan. Ini fakta. Oke? Nah, jadi pesan moralnya adalah dalam konteks berbangsa dan bernegara kita ini, kalian pada akhirnya menyesali perbuatannya karena ikut-ikut atau turut serta gitu loh, menjadi penipu.
menjadi pembohong. Nah ini dikelompokkan oleh Allah jadi golongan kiri dalam perspektif Al-Quran ya. Nggak ngarang-ngarang, nggak apa. Jadi kalau ada bilang golongan kiri, ayatnya coba 17 dulu, 17, 18, 19 itu. Surat ke-90. Ya, Udah apa 17 apa tuh? 17. Yang keras. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Terus. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Nah, jadi yang beriman kategorinya golongan kanan. Nah, terus selanjutnya dong. Aduh. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Nah, ayat berapa tuh? 19. 19-nya menyatakan yang kafir itu murtad. Mereka adalah golongan kiri. Nah, dalam struktur masyarakat kanan kiri ini diistilahkan, itu istilah dari Quran ya. Nah, prototip dalam konteks kiri orang menempatkan secara filosofisnya adalah orang-orang yang berpaham materialisme. Paham materialisme ini, paham kebendaan ini menjadi golongan orang-orang yang sosialisme. Sosialisme ini cikal bakal dari komunisme. Komun. Dia mendasari kepada materi. Dia nggak percaya kepada Allah. Makanya kalau di Indonesia namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Nggak percaya. Dan mereka ini memusuhi agama. Nah, jadi siapapun pembesar yang bicara tentang pisahkanlah agama dengan politik, itu PKI. Karena Aidit pernah ngomong begitu juga. Sebelumnya juga Karl Marx ngomong begitu, bahwa agama ini candu. Nah, dikaitkan dengan sekarang situasional menjadi ada HIP, ya, haluan ideologi Pancasila, yang diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Tuhannya pun kalau ada Tuhan-Tuhan yang berkebudayaan, ya. Jadi ini sama dengan melecehkan ketuhanan yang Maha Esa, bahkan bukan melecehkan lagi, memenggal. Nah, sekarang setelah didemo, diprotes, diperjuangkan oleh teman-teman, ya, demonya yang ke DPR, katanya berubah. HIP jadi. Nah, menurut ilmu hukum, membuat batasan-batasan haluan dan pembinaan itu menunjukkan teknis. Kan dibina. Ya. Lembaga pembinaan masyarakat misalnya. Ya, di lapas-lapas itu. Jadi surat Al-Baqarah ayat 221 itu melarang nikah antar agama, melarang, nggak boleh. Jadi bagaimana mau menempatkan kata pembinaan? Apa yang mau dibina? Bertentangan dengan sila pertama. Nah, makanya kalau mau itu boleh jalan, mesti menggandeng atau menempatkan ajaran Islam yang klop dengan Pancasila. Yaitu ada surat Al-Kafirun. Semuanya Al-Kafirun. Bunyinya gimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Terus. Yang keras. Hai orang-orang kafir, aku tidak sembah yang kamu sembah,
dan kamu tidak sembahyang. Jelas? Jelas. Agamamu Agama. boleh. Kenapa boleh? Karena dia bukan Islam. Itu lebih mengutamakan kemusyrikan. Betul tadi logikanya. Ya kan? Ini soal penting, serius. Jangan dibilang main-main. Perkawinan itu lembaga suci dalam Islam. Yang menariknya lagi adalah menjadi halal itu karena ijab kabul. Coba bayangkan hebatnya Islam. Dan saya sudah belajar cari ketentuan agama selain Islam, tidak ada konsep pernikahan selain Islam, tidak ada. Coba kayak apa? Ya, Nabi Isa yang dianggap oleh mereka Yesus Kristus itu tidak nikah. Jadi kalau mereka menikah ngikutin siapa nabinya? Itu kritis loh secara intelektual ini, bukan menghujat-hujat agama orang, bukan. Itu loh. Objektif. Jadi kalau di agama Islam nggak ada yang lain. Cuma Islam yang ngajarkan. Gitu. Jadi dalam perspektif ajaran Islam, kalau dia mau menikah kepada antaragama yang beda, ya dia bukan Islam. Kalau dia masih ngaku-ngaku Islam, ya dia musyrik gitu. Itu tadi secara ilmu hukum juga fikih tauhidnya juga. Sampai di sini clear nggak? Berarti ya, undang-undang yang berkait dengan RUU HIP diganti PIP lebih parah nggak? Lebih parah. Lebih parah. Jangan para demonstran ini nggak paham, seolah-olah nggak dibahas lagi itu sudah berubah menjadi PIP, sudah aman. Tidak, bodoh kalian kalau ini membiarkan terus berlangsung. Ini bertentangan dengan ajaran Islam ini. Ya. Jadi kalau ini alasannya untuk BPIP, badan apalagi lebih on lagi. Badan pembinaan ideologi Pancasila BPIP apa kerjaannya? Orang banyak bertentangan dengan Al-Quran tadi. Belum lagi misalnya orang yang tidak disunat Pancasilais apa tidak? Tidak, karena nggak sesuai ajaran Islam. Tapi bagaimana bisa disebut Pancasilais? Ngakui dong bahwa dia bukan Islam, dia musyrik, dia menuhankan yang lain. Nah silakan kalau dia begitu. Dia bukan masuk orang beriman. Dan dibolehkan oleh Pancasila. Kenapa? Karena mereview kepada surat Al-Kafirun tadi. Diberi peluang gitu loh, ngerti gak? Jelas ya? Jangan bodoh dong, capek nih ngajarinnya. Jadi oleh karena itu khusus pesan moral buat para demonstran, jangan terkecoh berubah menjadi PIP seolah-olah sudah aman. Yang kedua, dengan adanya PIP itu merendahkan Pancasila itu sendiri. Pancasila itu grounds lah, filosofi dasar, ya, maka dijadikan dasar negara yang ada di dalam alinea keempat UUD 45 yang mengacu kepada 18 Agustus 45, bukan yang 1 Juni. Karena yang 1 Juni sudah ditolak. Dan Soekarno sudah legowo. Apa buktinya? 2 buktinya. Pertama, Soekarno nandatangan Piagam Jakarta. Setuju dengan Piagam Jakarta. Dia yang mempopulerkan juga.
Kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan tahun 10 tahun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak berlaku. Yang berlaku apa? Undang-Undang RIS dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 sampai tahun 1959, tepatnya tanggal 5 Juli 1959. Soekarno dengan kesadarannya mengembalikan lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Itu fakta sejarah, saya mau dibantu saya. Maka logika hukumnya, logika sejarahnya, logika konstitusinya dukung Piagam Jakarta yang mendasari, yang menjiwai berlakunya kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Clear sampai di sini? Jelas? Jelas nggak? Nah, kenapa teman-teman kita dari PDIP kok kembalinya ke yang 1 Juni? Kalian tak menghargai Soekarno kalau gitu. Soekarno dilecehkan. Orang Soekarno kembalinya ke Pancasila Undang-Undang Dasar 45 yang 18 Agustus kok. Bukan yang 1 Juni. Apa buktinya? Ya sekarang susunan Pancasila yang sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Kalau 1 Juni ketuhanan saja di nomor 5 yang kategorinya yang berkebudayaan. Yang sekarang menurut ADART pasal 6 ABCD pasal 10 ya huruf E sama D kalau salah ya, itu ADART PDIP yang menempatkan Pancasilanya itu yang 1 Juni bukan 18 Agustus. Ini namanya sudah mengindikasikan sangat jelas, bahkan bukti nyata telah terlanggarlah atau dilanggarlah atau delik material dan formil telah terpenuhi, makar terhadap ideologi makar. Jadi keliru, diganti PIP seolah-olah sudah aman, dan pengusung, nah ini pengusung atau pengusul atau yang membuat rancangan undang-undang ini nggak kena pidana, nggak bisa, mesti kena karena ajas hukum pidana adalah telah selesai dilakukan. Yang utamanya lagi pasal 1 ayat 1 KUHP ini namanya ajas legalitas. Tidak dapat seseorang dipidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Oke, itu ajas pidana, nggak bisa dipidana kalau nggak ada hukum yang ngatur. Ini ada yang ngatur, namanya undang-undang penyempurnaannya dari KUHP pasal 107 menjadi Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Habibie yang tanda tangan ini mengatakan bahwa kaitannya dengan ideologi negara yang dilakukan makar. Yaitu tadi unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Ada 3 alat bukti yang kuat. 1 ADART dari PDIP, 2 visi misinya, ketiga sudah masuk dalam rancangan undang-undang, sudah dibahas, sudah pakai uang negara untuk membahasnya itu. Ya. Kemudian Presiden tidak mau melanjutkan dalam pengertian cuma ditunda, mestinya Presiden menolak semua itu karena ini ideologi negara. Nah kalau Presiden terus membiarkan, Presiden bisa turut serta membuat makar kepada ideologi negara, begitu loh. Ngerti? Jadi pengusul dari ini partai-partai yang ikut musuhnya harus dipidana. Gimana cara mempidana partai? Ya dibubarkan. Karena partai ini telah melanggar undang-undang dasar. Jadi tidak ada imunitas dari anggota DPR. Apanya imunitas? Bandingannya saya juga. Berdasarkan pasal 1 ayat pasal 27 ayat 1 UU
Karena berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi kenapa terus anggota DPR nggak kena? Jadi pertanyaan seriusnya, kenapa kok sekarang ada pengecualian? Nah, ini udah melanggar lagi Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Pertanyaan seriusnya, bagaimana menegakkan hukum kalau begini? Yang saya sedih, HMI yang pernah saya pilih juga cicing, nggak ada daya dobrak, kan? Mahasiswa udah nggak kritis lagi, tumpul sudah. Ya mungkin karena kurang cerdas begini, nggak paham gitu. Nah inilah yang tadi ayat kita bahas. Itu kezolimannya itu yang Al-Ahzab 6768. Pengikut-pengikutnya sadar, aduh aku ngikut-ngikutin pemimpin yang zolim. Tapi udah terlambat, sudah di neraka, dia udah di neraka itu. Ngomong begitu. Nah makanya sebelum meninggal saya kasih tahu kelompok sebelah itu, nanti kalian masuk neraka kayak seperti Al-Ahzab 6768, maka sadarlah, tahu diri, ente itu nanti celaka. Kenapa celaka? Karena ada ayatnya, yang melakukan kecurangan, ya kan? Orang-orang yang melakukan curang celaka. Surat berapa tuh celaka tuh? Hah? Bukan yang mutrifin, bukan itu apa? Aduh, surat kecurangan coba. Coba di ini, lupa saya ini ayatnya. Tapi yang jelas ada kaitan ayat-ayat kecurangan itu. Ya.